siang hari ini. Ya, sebelumnya saya ingin bagi para peserta webinar ya, saya yakin karena di form registrasi ini tidak hanya teman-teman yang ada di Yogyakarta aja, ternyata Mas Agia yang bergabung pada siang hari ini, banyak juga teman-teman yang di luar kota Jogja, ya, di luar provinsi Yogyakarta yang ikut bergabung pada siang hari ini. Jadi sedikit menjelaskan mengenai rumah BUMN. Ya, jadi rumah BUMN ini adalah rumah inkubasi bagi teman-teman UMKM dan millennials ya untuk mengembangkan bisnisnya, dan bagi teman-teman millennials yang belum punya bisnis untuk mengembangkan knowledge tentang bisnis ya, agar mereka ya punya insight bisnis lah yang diperlukan untuk mereka mulai bisnis nantinya. Pada siang hari ini temanya menarik sekali yang akan disampaikan Mas Irfan Agia tentang pahami psikologi konsumen untuk jual produk sesuai dengan keinginan pasar. Ya, webinar pada siang hari ini ya kita lakukan 60 menit ke depan sampai jam 2 siang nanti. Ya, walaupun waktunya singkat, saya yakin akan banyak hal yang akan disampaikan oleh Mas Irfan Agia nantinya, dan akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua di sini yang hadir pada webinar siang hari ini. Ya, sedikit saya memperkenalkan speaker kita pada siang hari ini, Mas Irfan Agia. Beliau adalah customer psikologis expert ya, yang sering sekali mengisi berbagai event tentang customer psikologi, customer behavior ya. Terus beliau juga saat ini aktif sebagai consumer insight lead di Link Aja ya. Kita pasti tahu Link Aja ini sebagai platform e-wallet yang mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah banyak menggunakannya ya, karena kemudahan dalam transaksi pembayaran. Dan sebagai pelaku bisnis ya kita juga saya yakin sudah banyak yang menggunakan QR dari Link Aja sebagai pembayaran dari bisnisnya ya, karena sekarang itu udah zamannya cashless, udah cashless, transaksinya serba cashless. Ya, intinya pada siang hari ini Mas Agia akan cerita banyak tentang psikologi konsumen, karena kita tahu sebagai pelaku bisnis kita harus paham nih tentang psikologi konsumen. Kita harus mengetahui sekali target market kita itu psikologinya seperti apa, agar setiap aktivitas bisnis kita itu sesuai dengan target market kita. Nah, walaupun waktunya singkat juga, teman-teman nggak usah khawatir, Mas Irfan Agia juga banyak sharing ya di banyak platform, salah satunya Spotify. Ya, jadi peserta webinar pada siang hari ini setelah webinar siang hari ini bisa melihat atau bisa mendengar sharing-sharing lainnya dari Mas Irfan Agia dengan tema besar itu tentang decision making with Irfan Agia. Nah, mungkin itu saja sedikit pembukaan dari saya dan pengantar dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Irfan Agia. Monggo Mas, kami persilahkan. Terima kasih Mas Suki dan teman-teman semua ya. Sudah kedengaran kan ya suara saya? Sudah Mas, sudah. Oke, sip. Thank you sekali lagi buat teman-teman di rumah BUMN Yogyakarta, baik teman-teman yang ikut dari Jogja ya, ataupun dari luar Jogja juga. Tadi sempat di-share ternyata ada juga ya beberapa dari Yogyakarta, dan sesuai tadi yang Mas Suki sempat sampaikan, sesi kali ini kita akan banyak bahas tentang spesifiknya psikologi konsumen ya. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir, nanti di akhir juga ada Q&A session juga. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi boleh banget di akhir sesi, nanti saya akan jawab sesuai dengan expertise dan juga kemampuan saya juga. Mungkin saya sebelumnya izin untuk share screen dulu ya untuk materinya. Boleh, silakan Mas. Sudah terlihat kah? Sudah Mas, sudah aman, ya, terlihat jelas. Ya. Kita mulai aja teman-teman. Sebelumnya mungkin aku mau perkenalan dulu dikit ya, sedikit tadi walaupun sudah sempat dibahas juga.
oleh Mas Spi juga ya tadi. Nah, ini mungkin buat konteks aja. Jadi untuk mengetahui, jadi sebetulnya saya itu punya latar belakangnya psikologi ya. Jadi tahun 2011 saya masuk S1 jurusan psikologi di Unpad. Kalau saya lulusan di Bandung ya, kebetulan. Ya. Kemudian di tahun 2014 itu sempat kayak apa Bapak Ibu semua ya nyobain punya bisnis sebenarnya. Jadi sempat ikut lomba dari kementerian, dari waktu itu Kementerian Pendidikan ya. Jadi ada lomba untuk mahasiswa-mahasiswa. Nah, waktu itu saya dan teman-teman ikut yang bidang kewirausahaan. Jadi saya juga sempat jualan tas ya, sempat jualan tas tas gendong ya, tas sekolah untuk tas main gitu ya. Itu kurang lebih sekitar 4 tahunan lah ya dari tahun 2014 itu, dan dari situlah mulai senang dengan dunia bisnis, dunia marketing, terus juga konsumen. Nah, setelah itu waktu udah mau lulus nih kemarin sempat mikir pengen lanjut S2 karena memang pengen menjadi ekspertis dalam satu bidang. Nah, pengen di bidang bisnis dan marketing, tapi waktu itu nggak mau kehilangan ilmu psikologinya juga gitu. Jadi kemarin nyari-nyari ada nggak ya irisannya ya antara ilmu psikologi sama ilmu bisnis dan marketing. Ternyata kemarin itu ada nemu di Belanda jurusan S2-nya itu spesifik sekali, nama jurusannya itu adalah Economic and Consumer Psychology. Jadi belajar psikologi manusia tapi dalam konteks mereka sebagai konsumen gitu. Nah, waktu itu lulus saya apply scholarship ya, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman pernah dengar LPDP juga gitu ya. Waktu itu sempat apply, kemudian dapat beasiswa ke sana kurang lebih setahun kuliah, dan pulang ke Indonesia itu langsung bekerja di perusahaan FMCG ya, di Garuda Food kurang lebih setahun jadi tim riset konsumen, kemudian pindah ke industri properti ya, properti dan media gitu. Itu ini headquarternya di Australia di Melbourne. Itu kurang lebih 2 tahun sampai sekarang kita udah mau hampir 2 tahun nih di Link Aja ya, di tahun 2020 sampai tahun ini. Jadi memang konteksnya dari segi akademi pun saya dari psikologi, kemudian psikologi konsumen, dan juga kerjanya pun juga riset konsumen ya. Jadi semoga ini relevan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, di luar dari pekerjaan sehari-hari, saya juga sering diminta ngisi di berbagai televisi juga ya. Dan memang kalau lihat itu topik-topiknya betul-betul dari konteks sehari-hari ya. Kayak misalnya properti dan milenial. Kemudian kenapa sih kalau tanggal gajian kita itu lebih boros ya, tanggal lain? Kenapa kalau kita bayar pakai uang cashless gitu ya, itu kita jadi lebih boros dibandingkan uang tunai. Jadi banyak hal yang bisa dibahas sebetulnya dari ilmu psikologi ya di kehidupan sehari-hari, dan itu biasanya saya share juga. Nah, kalau di konteks sekarang ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini kita akan belajar 2 hal ya. 2 hal. Yang pertama kita belajar teorinya dulu ya. Kita harus paham dulu kenapa sih kita itu penting sekali paham ilmu psikologi untuk konsumen. Nah, yang keduanya nanti di sesi kedua Bapak Ibu dan teman-teman semua akan saya bekali tips dan trik yang memang udah langsung aplikatif ya, yang langsung Bapak Ibu dan teman-teman bisa langsung praktekkan. Jadi memang setiap saya mengisi sesi itu pengennya nggak mau menguap aja gitu ya. Jadi pengen pastikan semua teman-teman yang ikut itu ada yang dibawa pulang dan bisa langsung dipraktekkan. Jadi ini ada yang bisa langsung dipraktekkan semuanya ya. Semoga bisa membantu bisnis dan juga pekerjaan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, kita lanjut ya. Kita bahas yang pertama dulu tentang psikologi konsumen. Nah, mungkin mau nanya sedikit juga ya, Pak teman-teman atau Bapak Ibu, boleh jawabannya di chat juga. Apa sih yang Bapak Ibu pikirkan kalau dengar kata psikologi gitu ya? Boleh mungkin di chat, atau misalnya ada yang mau share gitu ya, kalau dengar psikologi itu apa sih gitu yang langsung kepikirannya gitu ya, ilmu psikologi itu. Perilaku, ya, betul. Jadi memang kita berkaitannya dengan perilaku ya, gitu. Nah, tentang kejiwaan dari Mama Anik. Nah, kemudian dari Pak Deden tentang pikiran manusia ya, betul. Jadi ini ketika kita bicara psikologi itu pasti bicaranya tentang ilmu jiwa gitu ya, ilmu pikiran, ilmu emosi gitu ya. Tapi mungkin masih juga banyak yang salah kaprahnya itu, misalnya ketika dengar itu ketika dengan psikologi itu selalu konseling semua gitu. Jadi sadar aduh kalau saya stres gitu ya, saya harus ke psikologi. Itu betul juga ya, itu betul juga. Terus misalnya, nah ini yang sering saya dengar juga, bisa baca pikiran misalnya ya, atau bisa meramal gitu. Jadi ketika ada masalah atau tolong dong ramal, atau kira-kira misalnya ini ke depannya saya punya peruntungan bagus nggak gitu. Itu ada salah kaprah juga di sana.
Kemudian biasanya dengar HR juga gitu ya, biasanya kerjanya di apa human resource gitu ya. Nah, sebetulnya ilmu psikologi ini tuh luas sekali ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini biar kita tahu juga. Jadi intinya ilmu psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku, pikiran, dan emosi manusia di semua konteks ya. Gitu. Jadi ini mungkin sedikit aja tentang ilmu psikologi. Jadi intinya psikologi itu adalah studi tentang tadi betul ya kejiwaan, pikiran, dan emosi. Dan yang paling penting tadi yang Mas Subki juga bilang itu juga bagaimana kita mempelajari untuk mempengaruhi perilaku seperti itu. Karena sebagai manusia yang dilihat itu nggak cuma dari pikirannya aja, emosinya aja, tapi hasil akhirnya. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Nah, kenapa sih kalau gitu ilmu psikologi itu penting, Bapak Ibu, di dunia marketing sama bisnis? Jadi, kalau kita belajar ilmu marketing aja atau ilmu bisnis aja itu biasanya sifatnya masih makro ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita belajar tentang kompetitor kita, gitu ya, kita belajar tentang produk-produknya, cara promosi gimana. Tapi sebetulnya kita butuh tahu juga nih orang yang mengkonsumsinya itu perilakunya seperti apa ya konsumennya. Jadi intinya kita bisa lebih dalam lagi memahami ilmu perilakunya mereka. Nah, mungkin saya mau memberikan ilustrasi yang singkat aja dan mungkin mudah ya bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi ini saya ilustrasikan, ini kopi ya. Ini ada kopi. Ini kopinya itu yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang one shot ya. Jadi bentuknya itu kecil, jadi cuma diminum sekali teguk. Nah, singkat cerita dulu waktu saya sempat bekerja di FNCP, itu ada klien saya dari Jepang ya. Dari Jepang itu mereka mau jualan kopi di Indonesia. Nah, waktu itu konsultasi dulu ke tim riset, waktu itu saya menyarankan dulu bahwa kalau mau jualan di Indonesia, kita harus melakukan riset dulu. Kenapa? Karena perilaku konsumen di Jepang dan perilaku konsumen di Indonesia itu berbeda dalam mengkonsumsi kopi. Gitu ya. Nah, waktu itu mereka akhirnya karena satu dan lain hal, karena biaya dan juga karena misalnya apa waktu juga, mereka ya udah apa kita pede aja jualan di Indonesia langsung nggak perlu riset. Nah, ternyata mereka cuma kuat 4-5 bulan, Bapak Ibu. Padahal mereka tuh udah bangun pabrik gitu ya, udah jualan produk, tapi ternyata nggak laku di Indonesia. Nah, kenapa kira-kira? Nah, kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya ini kopi ya. Kalau di Indonesia sendiri, kita biasanya memperlakukan kopi itu nggak cuma sebagai apa minuman aja, tapi juga sebagai alat sosial, gitu ya. Misalnya saya mau ngajak nongkrong Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Biasanya yuk ngopi yuk, gitu ya. Di mana misalnya entah di kafe, di warung kopi, gitu ya, atau di kantin, gitu ya. Kopi itu bisa menjadi alat sosial buat kita. Dan untuk konsumen Indonesia, kita jarang sekali minum kopi itu langsung dihabisin ya. Jadi misalnya saya lagi mau bekerja di kafe gitu ya atau bekerja di apa di tempat makan, itu kalau saya langsung ngabisin itu nggak enak ya pasti sama apa penjaga tokonya atau kafenya. Jadi biasanya diawet-awet kan minumnya gitu. Nah, berbeda dengan orang-orang di Jepang gitu ya. Kalau orang-orang di Jepang itu mereka tuh membutuhkan kopi itu sebagai alat yang fungsional. Jadi mereka itu karena waktu kerjanya itu padat gitu ya, terus mereka tuh waktu istirahatnya sedikit, jadi mereka mencari kopi itu sebagai fungsinya aja gitu ya. Jadi pengen sekali teguk minum udah langsung berenergi lagi gitu. Jadi beda. Itulah kenapa waktu itu kopinya mereka itu akhirnya nggak begitu laku di Indonesia karena secara budaya dan secara perilakunya kita berbeda mengkonsumsi kopi ya. Nah, sekarang kita belajar dari pandemi ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, ketika pandemi ada lagi perilaku yang baru ya, yaitu stocking ya atau menyimpan si produknya. Jadi karena waktu pandemi itu waktu di awal-awal ya kita mobilitasnya terbatas ya, nggak bisa keluar rumah sering-sering, tapi tetap pengen minum kopi. Akhirnya para pebisnis kopi itu akhirnya membuat kopi dengan bentuk literan ya, ada yang 1 liter, ada yang 1,5 liter. Itu sebetulnya adalah cara bisnis untuk menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen. Karena pandemi orang jadi terbatas pergerakannya tapi tetap pengen minum kopi, ya udah akhirnya mereka keluar rumah misalnya cuma 1 kali tapi misalnya beli kopinya itu untuk 2-3 hari. Nah, ini salah satu contoh bagaimana bisnis itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan dari psikologi dan perilaku konsumen. Jadi salah satu contoh aja bagaimana kita bisa menyesuaikan produk dan jasa kita dengan melihat tren perubahan perilaku dari konsumen. Seperti itu. Nah, kalau gitu secara definisi apa sih sebetulnya
psikologi konsumen itu. Jadi psikologi konsumen ini sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sih konsumen itu membuat keputusan. Ya, nah keputusan tentang apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana cara mereka membeli dan menggunakan produk gitu. Jadi kita bisa mempengaruhi konsumen kalau kita mengerti nih apa yang membuat konsumen berperilaku seperti itu. Nah, ini mungkin saya akan share ada 3 pilar ya, 3 pilar yang biasa digunakan oleh bisnis-bisnis besar gitu ya untuk membuat bisnis mereka itu tetap berjalan dengan sukses ya. Ada 3 hal Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pertama adalah dari segi branding ya, yang brand promise. Bagaimana caranya kita menciptakan merek ya yang mudah diingat, kemudian juga terlihat bedanya dari kompetitor gitu ya. Terus misalnya dari segi tagline ya, dari segi komunikasi itu juga menarik ya, bagaimana cara kita membungkus brand kita atau produk kita dengan merek yang baik. Yang kedua adalah jenis produknya. Apakah jenis produk yang kita tawarkan itu tuh banyak substitusinya ya dibandingkan ternyata kalau kita mau jualan misalnya baju gitu ya, baju dengan desain tertentu, oh ternyata itu sudah banyak di pasaran. Nah, itu juga kita harus melihat lagi apa yang membedakan produk kita dengan produk kompetitor. Kemudian dari segi harga gitu ya, bagaimana cara kita mengatur harga agar bisa bersaing. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu dan teman-teman semua, itu adalah consumer insight. Artinya adalah bagaimana kita memahami konsumen kita ini siapa sih sebetulnya, mereka ini tinggal di mana, terus umurnya rata-rata berapa, kemudian juga kebanyakan bekerja sebagai apa, terus domisilinya di mana aja, itu akan membantu kita gitu ya untuk menciptakan produk yang relevan kepada konsumen-konsumen kita. Jadi kalau kita punya 3 pilar ini, kita bisa membuat bisnis yang berfokus pada kebutuhan konsumen. Nah, saya akan mencoba melihat case study ya atau studi kasus dari brand-brand yang sudah besar nih Bapak Ibu, yaitu Nike. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau sudah pernah pakai produknya ya atau sering lihat gitu ya si produk Nike ini. Nah, jadi Nike ini adalah merek yang sudah mendunia, sudah lama, sudah besar ya, dan memang konsisten terus sampai detik ini ya masih besar. Nah, saya akan share ke Bapak Ibu dan teman-teman semua gitu, apa sih yang membuat Nike ini menjadi besar sampai sekarang. Yang pertama, mereka punya tujuan mereknya yang jelas. Nah, Nike itu dia tuh punya kepercayaan bahwa mereka tuh ingin menjadi merek yang bisa mengeluarkan jiwa atlet dalam diri setiap orang. Karena Nike itu percaya kalau semua orang itu bisa jadi atlet. Bapak Ibu semua. Jadi itu yang mereka pegang sampai sekarang bertahun-tahun gitu ya, sehingga mereka itu bisa sebesar sekarang. Nah, kemudian kita lihat dari produknya. Apa sih nilai dari produknya Nike ini? Jadi kalau kita lihat Nike itu selalu kalau bikin iklan, kalau bikin misalnya promosi, itu selalu menunjukkan inspirasi ya. Jadi misalnya dia bikin konten video Instagram gitu ya, atau misalnya di YouTube itu selalu tentang inspirasi, berbagi inspirasi dari atlet-atlet yang sudah sukses. Tapi bukan berfokus pada suksesnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, tapi bagaimana perjuangannya gitu. Jadi gimana sih si atlet ini betul-betul dari nol, dari nggak punya apa-apa, dari misalnya ragu ya, sama kayak kita semua ya, belum besar, kemudian akhirnya mereka melalui berbagai rintangan sampai akhirnya menjadi atlet yang sukses. Jadi kalau Nike itu dia pengen memperlihatkan selalu ada perjuangan gitu ya, dan semua orang itu bisa gitu ya untuk melakukannya. Nah, kemudian yang ketiga, mereka punya target konsumen yang jelas. Nah, Nike ini dia punya target konsumen yang betul-betul ambisius ya. Jadi Nike itu percaya kalau kita punya tubuh atau punya badan, maka kita itu adalah atlet. Jadi targetnya Nike itu adalah semua orang. Karena Nike itu percaya mau kita misalnya tanda kutip ya, misalnya badannya misalnya tangannya cuma satu misalnya ya, atau misalnya kita punya kekurangan, itu tetap bisa membuat kita menjadi atlet. Siapapun bisa menjadi atlet gitu. Jadi Nike itu punya betul-betul kepercayaan semua orang itu bisa menggunakan produk Nike. Nah, pilar keempat yang paling penting adalah Nike itu melalui berbagai riset itu menemukan ada suatu insight, ada suatu aspek psikologis yang bisa mereka targetkan dari Nike. Jadi Nike itu percaya dan melihat bahwa semua orang di dunia, termasuk kita semua ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, itu tuh pasti punya jiwa kompetitif. Ya kan, baik disadari atau enggak. Dan kita tuh punya keinginan untuk berkembang. Tapi, nah ini ada tapinya nih yang sangat besar. Tapi kita semua tuh punya keraguan.
ya, yang bikin kita itu jadinya nggak berjalan seharusnya gitu. Kayak contoh misalnya kita mau bikin bisnis ragu, misalnya nggak pernah bisnis gitu ya, belum punya pengalaman, terus lihat yang lain udah sukses, misalnya aduh kalau misalnya mau nge-gym gitu ya, aduh badannya udah pada bagus tapi saya masih kurang. Itu yang membuat kita menghambat ya semua kegiatan kita. Nah, sampai akhirnya dari keempat insight ini mereka menemukan tagline komunikasi yang paling pas untuk Nike, yaitu just do it atau lakuin aja gitu. Jadi Nike itu dia punya spirit ya, dia punya spirit ketika mengkomunikasikan semua produknya itu pakai tagline ini, just do it, lakuin aja. Jadi itu membuat orang yang menggunakannya gitu ya, produknya ya udah kita nggak usah ragu, pakai aja gitu ya, ya udah lakuin aja nggak usah ragu. Jadi betul-betul Nike ini berdasarkan pengalaman dan risetnya sampai detik ini komunikasinya masih sama Bapak Ibu gitu, just do it. Itu yang menunjukkan bahwa brand besar itu butuh konsistensi dan juga perjuangan yang panjang. Termasuk kita juga ya, Bapak Ibu semua dalam membangun bisnis seperti itu. Jadi memang butuh ada proses dan di dalam prosesnya kita harus mengerti banget siapa sih target market kita dan bagaimana produk kita bisa membantu konsumen seperti itu. Nah, tadi kita sudah belajar ya Bapak Ibu tentang ilmu ya dan teorinya. Nah, sekarang saya akan membagikan ada 6 cara ya, 6 tips atau 6 strategi yang bisa digunakan untuk langsung diaplikasikan oleh Bapak Ibu dalam bisnis Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, saya mau share ini ada satu teori ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini teori psikologi namanya theory of influence atau mempengaruhi. Jadi ini psikologi dalam mempengaruhi orang. Jadi di sini kita akan belajar ada 6 prinsip ya Bapak Ibu. Ada 6 prinsip psikologi yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi konsumen ya, untuk membuat mereka tuh lebih tertarik menggunakan produk atau jasa kita. Oke, nah nanti kita akan belajar satu-satu ya dari setiap metodenya atau prinsipnya. Oke, kita belajar ke yang pertama ya. Prinsip pertama, Bapak Ibu dan teman-teman, namanya prinsip komitmen dan konsistensi. Ya, apa sih prinsip komitmen dan konsistensi ini? Jadi, secara psikologis kita itu ya pengen apa yang kita lakukan itu konsisten. Bapak Ibu dan teman-teman semua dengan apa yang sudah kita katakan. Contoh misalnya saya udah bilang misalnya ke Bapak Ibu semua kalau besok saya mau olahraga. Saya pengen pengen rajin olahraga selama sebulan ke depan. Nah, ketika saya sudah memberitahukan ya opini saya kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya akan punya keinginan untuk konsisten. Saya nggak mau disebut lu ngomong doang gitu ya, atau Agia cuma ngomong aja gitu, tapi ternyata nggak konsisten. Nah, sebetulnya kita tuh pengen nggak mau kelihatan nggak konsisten. Nah, kenapa? Karena secara psikologis kita itu merasa punya tekanan sosial untuk konsisten, Bapak Ibu. Nah, itu yang dinamakan namanya norma sosial kalau di psikologi. Nah, kalau gitu gimana caranya kita mengaplikasikan di ilmu marketing atau di ilmu bisnis kita? Jadi caranya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita gunakan gimana caranya orang-orang yang sudah menggunakan produk atau jasa kita menyatakan pandangan mereka atau komitmen mereka di publik atau di media sosial. Nah, contohnya gimana sih? Contoh real bisnis yang sudah menggunakan strategi ini. Nah, contohnya adalah tempat fitness ya, namanya Celebrity Fitness. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman pernah mendengar ya. Jadi, Celebrity Fitness ini adalah suatu merek tempat nge-gym ya, tempat olahraga. Nah, mereka itu punya hashtag Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hashtagnya adalah Everyday I Get Better atau setiap hari saya semakin sehat atau semakin baik. Nah, Celebrity Fitness ini dia meminta konsumen-konsumennya itu untuk posting di Instagram, di media sosial gitu ya, dengan hashtag Everyday I Get Better. Nah, secara nggak langsung itu membuat konsumennya itu menyatakan ke publik setiap hari ini saya pengen olahraga konsisten, olahraga bagus gitu ya, sehat. Nah, ketika mereka sudah menyatakan di publik, mereka kan punya tekanan untuk selalu konsisten. Jadi ya udah saya benar-benar harus rajin nih nge-gym, harus rajin olahraga. Kan saya udah bilang di komitmen gitu ya di media sosial. Nah, sehingga mereka akan jadi lebih sering lagi fitness di tempat tersebut di Celebrity Fitness seperti itu. Itu contoh strategi simpel ya yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk strategi bikin konsumen itu tetap menggunakan produk Bapak dan Ibu semuanya. Nah, itu prinsip yang pertama ya, cukup mudah Bapak Ibu dan teman-teman. Sekarang kita masuk ke prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang kedua namanya prinsip otoritas. Nah, apa itu prinsip otoritas? Jadi, secara psikologis kita itu akan cenderung percaya pada hal-hal yang direkomendasikan atau diceritakan oleh seseorang yang sudah ahli atau yang kita hormati.
gitu ya. Jadi contohnya misalnya kita kenal ada chef yang paling terkenal, ada chef terkenal, misal kita katakan Chef Juna gitu ya misalnya. Nah, kita udah kenal mereka, kita udah kenal dia, udah tahu misalnya dia tuh sering ada di TV, kemudian dia juga sering memasak, terus dia merekomendasikan ada satu kafe gitu ya, atau ada satu tempat makan yang dia itu suka. Nah, kita cenderung akan lebih mudah terpengaruh gitu ya. Oh iya, ini karena Chef Juna aja ngomong ini enak, ini tuh pasti udah enak gitu ya. Nah, cuma yang perlu diperhatikan adalah prinsip otoritas ini hanya berpengaruh kalau target konsumen itu percaya dan kenal gitu ya sama figur tersebut. Kalau dia nggak kenal, misalnya ada seseorang yang nggak kenal Chef Juna itu siapa, itu tidak akan berpengaruh kepada dia ya. Jadi kita harus memastikan memilih partner atau figur yang memang dikenal oleh target konsumen kita. Nah, kalau gitu gimana caranya nih di bisnis dan di marketing? Kita bisa libatkan elemen-elemen yang bersifat otoritas untuk mempengaruhi konsumen. Nah, menariknya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita nggak usah dalam bentuk figur aja, gitu ya, tapi bisa jadi misalnya dalam bentuk baju atau jabatan. Kayak contoh ya, contoh misalnya kita bikin seminar gitu ya tentang pandemi misalnya. Kita menghadirkan narasumber yang punya jabatannya itu atau punya gelarnya itu udah doktor, udah profesor, itu dengan mudah kita memahami, oh ya, ini dia ahli di bidangnya. Jadi apapun yang dia katakan, kita akan lebih mudah terpengaruh seperti itu. Nah, yang menarik adalah nggak cuma gelar atau figur aja, tapi kita juga bisa menggunakan elemen lain seperti baju. Nah, contohnya gini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi ada satu merek ya, ini merek misalnya make up kalau nggak salah, atau produk kesehatan, nah, atau perawatan kulit, itu yang jaga tokonya itu biasanya pakai jas lab ya, atau jas putih. Nah, sebetulnya kita nggak tahu dia itu apakah memang betul dokter, apakah memang dia punya sertifikasinya, tapi dengan kita melihat orang-orang itu menggunakan jas lab, wah ini kayaknya higienis banget ya, oh iya ini kayaknya mereka tuh bisa kita tanya-tanya banyak, itu akan berpengaruh. Padahal kita nggak tahu ya sebetulnya orang ini tuh punya sertifikasi atau tidak, orang ini tuh memang punya keahlian di bidangnya atau enggak, tapi itu cukup untuk mempengaruhi kita datang ke mereka untuk bertanya. Itu salah satu contoh bagaimana kita bisa melibatkan elemen-elemen otoritas itu dalam strategi marketing atau bisnis kita. Seperti itu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Nah, kita lanjut ya ke prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah namanya bukti sosial, prinsip bukti sosial. Nah, secara psikologis sebetulnya ini mudah ya Bapak Ibu. Jadi secara psikologis kita itu cenderung akan penasaran untuk melakukan apa yang banyak orang lain lakukan. Gampangnya gini aja deh Bapak dan Ibu, misalnya ada tempat makan baru ya, terus rame gitu ya, banyak orang di sana ngantri. Itu pasti kita langsung tertarik, oh ya, itu ada apa ya rame-rame? Oh ternyata ada tempat makan baru nih. Oh itu kayaknya enak deh, soalnya banyak yang ngantri nih, banyak yang beli juga di sana. Itu contoh kita itu jadi percaya ketika banyak orang lain yang melakukan hal tersebut seperti itu. Jadi gimana caranya sih kita memanfaatkan ilmu tersebut di marketing dan bisnis? Kita bisa mempengaruhi orang-orang yang akan menjadi target kita itu dan menunjukkan gimana sih orang-orang lain itu menggunakan produk kita, gitu ya. Contohnya misalnya ini saya ngasih contoh film aja ya. Kita bisa menggunakan angka juga, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi contohnya misalnya waktu itu film Gundala. Dia bilang terima kasih 1.500.000 penonton sudah tersambar petir Gundala. Itu untuk menunjukkan bahwa wah ternyata udah sampai 1 juta orang nih yang nonton si film Gundala, ini pasti seru gitu ya. Padahal kan kalau masalah film kan betul-betul selera ya, selera masing-masing gitu. Tapi ketika kita lihat wah ini banyak banget yang udah nonton ya, yang udah nonton sampai 1 juta, itu bisa mempengaruhi kita untuk senang dengan atau penasaran. Kemudian dari segi misalnya kritik atau review juga, biasanya kan kita lihat review produk dulu ya, atau misalnya kita menonton ada review berapa persen sih yang suka. Nah, kita juga bisa lihat kalau misalnya kita sebagai konsumen mau berbelanja di e-commerce gitu ya, di online shop, itu kita biasa lihat rating atau review dulu, berapa banyak sih yang udah menggunakan produknya, kemudian komen-komennya bagus atau enggak. Itu salah satu contoh bagaimana kita memaksimalkan prinsip bukti sosial. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita bisa menggunakan misalnya sudah berapa orang yang menggunakan produk kita, gitu. Kita kasih tahu gitu ya. Kemudian kita tampilkan komen-komen atau review-review yang sudah menggunakan produk atau jasa kita, gitu ya. Terus misalnya kita bisa strategi juga kalau misalnya kita buka
buka toko baru gitu ya, atau buka misalnya servis baru, itu di awal, di hari pertama, hari pembukaan, itu kita undang saudara-saudara kita, teman-teman kita, gitu, orang terdekat kita untuk datang untuk menciptakan misalnya persepsi, wah ini kayaknya enak ya, udah banyak yang pakai, padahal baru buka loh, baru minggu ini buka, tapi udah banyak yang senang atau banyak yang ngasih rating, seperti itu contohnya. Nah, kita lanjut ke prinsip keempat ya. Nah, prinsip keempat, ini namanya prinsip asas timbal balik, Bapak Ibu semua. Jadi, asas timbal balik ini apa sih? Jadi, secara psikologis, kita tuh akan ngerasa punya utang budi nih, kalau misalnya ada seseorang atau suatu merek atau suatu produk yang memberikan sesuatu yang baik kepada kita, gitu ya. Jadi kita selalu ngerasa punya hutang budi ya untuk memberikan kembali hal baik yang sudah kita terima kepada orang tersebut, gitu. Jadi pasti kita itu sebetulnya secara psikologis ada nggak enakannya juga dan pengen mengembalikan kebaikan tersebut. Jadi secara marketingnya gimana ya? Kita bisa sebetulnya memberikan sesuatu secara gratis dulu, gitu ya, kepada pelanggan kita, misalnya tester contohnya ya, untuk membuat pelanggan itu ngerasa istimewa gitu. Jadi dengan itu kita bisa membangun hubungan dengan konsumen gitu ya. Nah, contoh lain itu kayak gimana sih? Contohnya misalnya kalau di Netflix gitu ya, atau program TV berbayar. Mereka biasa di awal ngasih dulu gratis, coba dulu deh 30 hari gratis gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu mungkin pernah ya ketika ke grosir, ke supermarket ada SPG atau SPB ya, yang misalnya menawarkan dulu misalnya minuman gitu ya, minuman baru. Dikasih dulu dalam bentuk gelas gitu ya, terus kita terima minum, mereka sambil menjelaskan, itu pasti kita lebih sulit gitu ya untuk menolaknya atau membelinya. Kenapa? Karena mereka itu sudah baik sama kita gitu ya, udah ngasih sesuatu yang gratis, kemudian udah capek-capek ngejelasin produknya, itu secara psikologis kita pasti nggak akan enak gitu ya untuk udah langsung oh ya makasih langsung pergi gitu ya. Itu pasti akan ada rasa kita pengen ngobrol dulu atau mungkin bahkan membeli produk tersebut. Itu salah satu teknik juga gitu ya, gimana caranya kita memberikan dulu tester misalnya sesuatu yang gratis, kemudian ketika orang tersebut menggunakan produk kita jelaskan manfaatnya apa gitu ya, terus nanti seperti apa produk kita, itu akan lebih mudah gitu ya untuk kita mempengaruhi mereka. Nah, itu prinsip keempat ya. Sekarang masuk ke prinsip kelima. Nah, prinsip kelima namanya prinsip liking atau kesukaan. Nah, ini sebetulnya sangat mudah untuk diingat ya, Bapak Ibu, karena secara psikologis kita ini mau berbisnis dengan orang-orang yang kita ketahui, pertama ya. Yang kedua kita sukai, yang ketiga kita percayai. Nah, elemennya apa aja sih gitu ya? Pertama, daya tarik fisik gitu ya. Kita memang menyukai orang yang cantik dan tampan gitu ya. Kalau misalnya mau berbisnis atau membeli produk. Nah, itulah kenapa banyak bisnis yang biasanya pakai influencer gitu ya, atau bisa pakai model, itu sebetulnya untuk meningkatkan daya tarik merek kita gitu ya, biar orang itu mau untuk melihat produk kita. Terus yang kedua keakraban. Kita lebih percaya sama orang yang sudah kita kenal gitu ya. Terus kesamaan, kita menyukai orang-orang yang juga menyukai kita atau punya latar belakang sama kayak kita. Contoh misalnya saya orang Sunda, gitu ya. Terus misalnya ada beberapa produk atau merek yang memberikan promo atau misalnya komunikasi saya dengan bahasa Sunda misalnya. Itu akan lebih mudah gitu ya untuk berbaur dengan psikologi konsumennya. Kayak contoh misalnya kalau di Bandung sendiri itu banyak yang produk-produknya itu menggunakan bahasa Sunda gitu ya untuk lebih berbaur dengan target konsumennya tersebut gitu. Sama pujian, kita juga menyukai orang-orang yang mengatakan hal baik tentang kita gitu. Jadi bagaimana caranya kita menjadi merek yang friendly, merek yang ramah, mudah didekati gitu ya. Kita jangan sampai membuat konsumen itu ogah gitu ya untuk datang ke kita, malas misalnya balasnya lama gitu ya. Kalau misalnya saya komen malas ya nggak pernah dibalas gitu ya, segala macam. Jadi kita bagaimana cara membangun hubungan baik dengan konsumen. Nah, contohnya kayak beberapa merek itu menggunakan model-model yang sudah terkenal gitu ya, misalnya cantik atau ganteng, atau misalnya brandnya memberikan pujian. Contohnya misalnya kita bisa bikin konten gitu ya, terima kasih kepada pelanggan pertama kita gitu ya misalnya, atau pelanggan yang sudah membeli misalnya loyal sama kita, itu bisa banget untuk kita bikin kontennya. Jadi ini hal simple gitu ya, kita memuji konsumen, tapi sebetulnya ini sangat sangat mudah untuk meningkatkan daya tarik merek kita sebetulnya. Jadi itu yang bisa dieksplor oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Nah, yang terakhir, prinsip terakhir namanya scarcity atau kelangkaan. Nah, secara psikologis kita akan lebih menyukai hal-hal yang bersifat langka ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan kayak contoh misalnya ketika ada produk-produk yang dijualnya itu terbatas
misalnya cuma minggu ini gitu, atau cuma 10 gitu ya. Kayak contoh mungkin kemarin yang lagi rame itu BTS meal misalnya yang dijual di McDonald. Itu kan ludesnya luar biasa ya, karena memang itu betul-betul terbatas gitu ya, supply-nya benar-benar terbatas dan marketingnya pun dibuat dengan timing yang tepat seperti itu. Jadi itu salah satu contoh aja bagaimana kita tuh akan sangat menilai pada produk-produk gitu ya, atau merek-merek yang sulit untuk didapatkan atau jarang gitu ya. Nah, kalau gitu marketingnya gimana ya? Bisa kita pakai. Jadi kita bisa berikan penawaran terbatas dan langka ya dari produk kita, karena konsumen itu benci buat ketinggalan informasi ya gitu. Nah, jadi ketakutan untuk ketinggalan itu merupakan motivator yang kuat tuh untuk mereka, biar mereka tuh bertindaknya cepat ya Bapak Ibu. Jadi kayak contoh misalnya ini beberapa brand yang contohnya Coca-Cola sama merek sepatu ini dia bikin produk yang terbatas gitu ya. Kita bisa aja kolaborasi Bapak Ibu dengan merek-merek lainnya untuk bikin gitu ya. Jadi nggak usah dalam satu produk yang sama gitu ya. Contoh misalnya minum kopi sama band gitu ya. Itu juga bisa gitu. Jadi misalnya packagingnya itu dengan band tertentu, atau misalnya saya punya merek kopi gitu ya, Bapak Ibu punya misalnya toko buah misalnya. Jadi ada kopi dengan rasa buah tertentu misalnya. Itu terbatas dalam 1 minggu atau 2 minggu. Itu sebenarnya bisa dicoba, dieksplor, dieksperimenkan untuk ngelihat, karena kolaborasi ini menjadi penting Bapak Ibu, terutama untuk pebisnis awal ya, karena kita bisa berbagi audiens gitu ya. Saya bisa berbagi audiens dari merek saya dengan merek Bapak Ibu semua, dan biasanya itu jadi hal yang simbiosis mutualisme istilahnya, saling membantu. Kemudian kalau kita misalnya mau beli tiket pesawat atau tiket hotel, itu biasanya kan di websitenya, ayo ini 9 orang lagi lihat ini tinggal cuma hari ini great value udah di booking 96 kali, itu bikin kita aduh ini kalau nggak cepat-cepat bisa hilang nih gitu ya kesempatannya. Itu salah satu contoh gimana bisnis itu bisa memanfaatkan prinsip ini. Nah, mungkin ini contoh aja ya, contoh aja studi kasus gitu ya. Ini ada studi kasus dari Spotify ya. Mungkin Bapak Ibu kalau belum mendengar, Spotify itu adalah tempat kita bisa mendengar musik atau mendengar podcast ya. Nah, jadi Spotify ini adalah merek yang memberikan 2 servis Bapak Ibu. Jadi servisnya itu pertama tuh premium, kita berbayar ya setiap bulan, kalau nggak salah sekitar 30.000 per bulan gitu ya untuk bisa dengar sepuasnya. Sama yang gratis gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa dengar gratis walaupun di tengah-tengah banyak iklan. Ini salah satu contoh aja. Kalau kita bisa memahami 6 prinsip tersebut, kita bahkan bisa menjadi konsultan untuk merek sebesar Spotify. Ini salah satu contoh. Spotify itu dia tuh permasalahannya adalah ini kalau contoh ya, yang di kiri itu grafik menunjukkan jumlah yang menggunakan Spotify ya. Jadi tiap tahun memang naik Bapak Ibu 3 tahun terakhir ya, dari 2015 sampai 2017 contohnya. Memang selalu naik, tapi kalau di yang kanan, grafik kanan, tabelnya Bapak Ibu lihat itu ini yang berbayar ya, yang kanan gitu. Sedangkan Spotify itu mendapatkan uangnya dari yang berbayar, bukan yang gratisan gitu. Ini nggak sampai setengahnya tiap tahun Bapak Ibu. Nah, waktu itu gimana caranya? Nah, bayangkan misalnya kita diminta jadi konsultan pemasaran untuk Spotify ya. Pertanyaan mereka itu sebenarnya sangat sederhana, Bapak Ibu. Gimana caranya kami mempengaruhi pengguna gratis ini gitu untuk beralih jadi pengguna premium. Nah, kalau kita sudah memahami 6 prinsip tadi, ini kita bisa banget untuk membantu Spotify ya, bahkan brand besar. Contohnya misalnya kita bisa pakai social proof tadi, bukti sosial. Kita bisa ciptakan persepsi kalau berlangganan dengan layanan yang premium itu norma gitu ya. Udah banyak kok yang pakai Spotify yang berlangganan. Nah, karena Spotify itu terhubung sama Facebook, jadi kita bisa ngasih lihat gitu ya. Kalau misalnya saya udah mau berakhir nih gratisannya, kita dikasih lihat teman-teman saya di Facebook gitu ya yang udah pakai premium siapa aja. Nah, itu bikin saya nggak mau ketinggalan. Wah, teman-teman saya yang lain udah pakai premium kok, saya doang yang enggak gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian pakai prinsip yang tadi, asas timbal balik. Kita bisa tawarkan eksklusivitas buat konsumen yang berlangganan premium. Contohnya misalnya ada konser gitu ya, yang premium itu 10% diskon gitu ya, atau beberapa acara yang khusus eksklusif untuk pelanggan premium. Kemudian prinsip komitmen gitu ya. Nah, setelah pelanggan boleh ke premium, kita juga bisa ngasih opsi untuk mempublikasikan mereka di Facebook, ngasih selamat sudah tergabung dengan klub premium misalnya. Itu membuat orang jadi konsisten kan, karena
oh saya udah tergabung di klub premiumnya Spotify. Nah itu salah satu contoh gimana sih kalau kita sudah mengerti ya 6 prinsip tadi, bahkan saya bekerja di Spotify, saya juga pakai prinsip ini untuk jadi konsultan ya di bisnis lain yang besar lain, itu bisa banget dipakai. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua itu bisa ya dari langkah kecil mencoba mengaplikasikan ya 6 prinsip tadi gitu ya untuk pekerjaan dan bisnis Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tadi sempat ada yang nanya ya buat materinya di-share atau enggak, nanti akan saya kasih ya materinya. Jadi nanti saya kasih juga materinya nanti melewat teman-teman dari Rumah BUMN Jogja nanti bisa disalurkan ke Bapak Ibu semua ya. Jadi nggak Wah, usah terima khawatir. kasih banyak Mas Agia. Ya, mungkin ada yang takut nyatet-nyatet kelewat, nanti tenang aja saya kasih. Nah, ini mungkin terakhir aja, ini kalau Bapak Ibu mau baca buku lebih detail gitu ya tentang psikologi konsumen, ini banyak bukunya, nanti bisa lihat aja di materinya. Nah, kalau gitu udah, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, mungkin kalau tadi ya sempat dibilang, saya juga punya podcast ya di Spotify, itu juga ngebahas banyak banget dari bisnis, kehidupan sehari-hari, jadi bisa didengarkan secara gratis juga oleh Bapak Ibu semua gitu ya. Oke, mungkin itu aja, kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke, terima kasih Mas Irfan Agia nih. Bener banget kata Mas Reza tadi, ilmunya daging banget nih. Walaupun waktunya singkat, cuma part by partnya nih applicable banget, bisa digunakan oleh para pelaku bisnis yang menjadi peserta webinar pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya silakan raise hand-nya atau bisa bertanya di kolom chat. Kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta webinar, nih Mas Irfan, saya ada sedikit pertanyaan nih. Banyak pelaku bisnis kita ini kan main di segmen menengah ya Mas ya, Ya. banyak di segmen menengah. Sedangkan di segmen menengah ini kita tahu persaingan itu ya lumayan besar ya. Terus dampak pandemi itu sendiri, jumlah segmen menengah ini ya banyak juga yang kena dampak gitu, konsumen yang segmen menengah ini. Nah, terus secara psikologi juga segmen menengah ini bisa dibilang segmen yang gampang galau lah, perubahan psikologinya itu gampang berubah. Nah, terus Mas Irfan ini kira-kira gimana caranya pelaku bisnis ini atau pelaku UMKM ya khususnya bisa yang tetap ingin target pasarnya itu di kelas menengah, gimana bisa tetap menang lah atau bisa tetap bersaing di kelas ini. Monggo Oke. Mas, silakan Thank Mas. you pertanyaannya Mas. Dan ini sangat relevan ya untuk pertanyaan, jadi pasti Bapak Ibu dan teman-teman juga pasti sangat relevan ya dengan situasi ini. Jadi saya ada tiga jawaban lah ya, 3 tips ya untuk Bapak Ibu semua gitu ya. Yang pertama itu adalah kolaborasi ya. Jadi kolaborasi ini penting sekali, terutama di antara teman-teman bisnis kelas menengah lainnya gitu ya. Karena kolaborasi ini tuh sebetulnya sudah sangat didukung ya, baik itu untuk pemerintah juga gitu ya. Karena memang budaya Indonesia juga kan guyup ya, istilahnya gotong royong gitu kan. Jadi ketika ada satu sektor yang terdampak gitu ya, sektor lain juga bisa membantu. Nah, jadi kolaborasi ini seperti yang tadi sempat disampaikan itu menjadi simbiosis mutualisme ya. Jadi misalnya kayak tadi Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa reach out juga atau cari merek-merek gitu ya, merek-merek lain, UMKM lain bisa menengah juga gitu ya, yang bisa bikin kolaborasi gitu ya. Karena yang tadi kita bisa berbagi audiens juga, berbagi istilahnya kalau di marketing itu awareness ya, berbagi awareness sama brand-brand yang lain juga gitu ya. Terus juga bisa bikin jadi produk yang terbatas juga ya, yang tadi asas kelangkaan, prinsip kelangkaan bisa dipakai juga. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk reach out ya kepada bisnis-bisnis lain untuk berkolaborasi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dari segi dari segi utilisasi data, Bapak Ibu semua. Jadi data itu tuh menjadi penting banget untuk kita semua ya. Jadi contohnya misalnya ketika kita punya konsumen, kemudian kita punya beberapa data ya. Contoh misalnya ada umur konsumen, kemudian seberapa sering konsumen itu membeli produk kita harus record ya data tersebut untuk kita bisa membuat personalisasi istilahnya. Jadi kita bisa bikin promo, kita bisa bikin profil yang relevan untuk konsumen kita sehingga kita bisa personalisasi lebih jelas kepada konsumen kita. Jadi kita harus sangat melek data ya Bapak Ibu semua.
kalau kita jualan di online gitu ya, kita harus ngerti bagaimana cara baca datanya, trennya seperti apa, karena itu yang bisa digunakan untuk membuat strategi nih ke depannya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana caranya istilahnya omnichannel ya. Kalau di bisnis ada namanya omnichannel, ini artinya adalah online dan offline itu harus sinkron, harus sinergi gitu. Jadi sekarang ini kita tetap harus punya jualan di online, misalnya punya Instagram, punya Facebook, atau punya website lebih bagus misalnya ya. Tapi tetap experience-nya atau pengalaman juga harus bagus juga di offline-nya gitu ya. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan pengalaman dan ekspektasi yang sama gitu ya, baik itu di online ataupun offline. Seperti itu sih gitu. Jadi 3 hal tadi ya, saya ulangi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan brand atau merek lain ya, atau usaha lain. Yang kedua itu bagaimana kita bisa memaksimalkan dan mengerti data-data ya, data-data konsumen, data penjualan, data pemasukan, profil konsumen. Dan yang ketiga itu tadi ya, omnichannel, bagaimana kita bisa hadir di online dan offline dan memberikan pengalaman yang terintegrasi gitu ya, biar konsumen itu juga touch point-nya juga relevan dengan produk atau jasa kita, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agia untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan nih Mas dari Mas Indra. Kebetulan dia pelaku bisnis untuk penyediaan perlengkapan kafe nih Mas, dengan platformnya website pusatkedai.com. Nah, untuk studi kasus dari bisnisnya dia nih Mas, dia ini target marketnya ini UMKM yang mungkin ingin membuat kafe ya, diharapkan dia sebagai penyedia seluruh perlengkapan kafenya. Nah, gimana memahami psikologi konsumen yang sifatnya B2B. Ini kan B2B nih Mas ya. Customer-nya ya pelaku usaha juga gitu. Ya, monggo Mas. Oke. Siap, menarik pertanyaannya. Jadi kalau tadi kan kita bahasnya tentang konsumen ya, tapi gimana kalau misalnya klien-klien kita ini B2B ya, business to business. Nah, sebetulnya secara prinsip sama ya, karena pada dasarnya kita akan dealing dengan manusia gitu. Jadi saran saya adalah kalau konsumennya kita itu B2B, kita harus betul-betul bisa membangun hubungan dengan stakeholder kita gitu ya. Yeah. Misalnya kayak contoh di B2B kan pasti ada misalnya owner kafenya gitu ya. Kemudian juga mungkin dari segi pasti akan punya beda profil. Misalnya ada yang punya kafenya itu masih muda gitu ya, terus ada yang misalnya sudah tua. Nah, gimana caranya kita bisa membangun kedekatan secara emosional dan personal ya kepada setiap klien, karena kalau B2B kita harus men-treatnya berbeda secara personalnya, karena itu yang dinamakan personalisasi kepada klien seperti itu. Jadi pasti setiap kedai gitu ya, setiap pemilik kafe kebutuhannya beda-beda. Jadi bagaimana caranya kita bisa punya personalized offer istilahnya ya kalau di marketing. Jadi contohnya kita bisa punya paket-paket yang bisa kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak bisa menawarkan satu jenis paket yang sama gitu ya untuk semua klien kita. Nah, ketika misalnya kita punya beberapa opsi untuk kita tawarkan ke klien kita di B2B, itu akan membuat mereka itu jadi merasa, oh iya, saya diperhatikan juga ya, karena sebetulnya saya nggak butuh nih part yang ini, tapi saya tetap butuhnya part yang ini aja, pakai bundle misalnya, pakai paket yang ini. Nah, itu ketika kita bisa memberikan opsi kepada klien-klien kita di B2B, itu akan membuat mereka menjadi merasa diperhatikan ya, dan terbangun hubungan yang tadi, asas yang kalau di tadi prinsip liking atau kesukaan. Karena kita suka sama orang-orang yang memahami kita gitu ya, dan juga kenal baik dengan kebutuhan kita. Mungkin seperti itu ya. Jadi saran saya adalah personalisasi dan juga punya beberapa opsi untuk paket-paketnya. Oke, secara prinsip sebenarnya sama ya Mas ya, mau itu target pasarnya individu maupun B2B gitu ya. Cuma tadi mengenai membina hubungan ya antara kita dengan si key person-nya lah dari bisnisnya itu harus kita lakukan. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Eri. Mas Eri ini menanyakan tentang customer insight. Nah, tapi ya mungkin kalau berkenan Mas Eri bisa open mic untuk yang menceritakan mungkin bisnisnya apa saat ini yang dijalankan, biar nanti Mas Irfan bisa lebih enak menjawabnya, dapat gambaran. Monggo Mas Eri mungkin bisa open mic, bisa bertanya langsung nih seperti apa pertanyaannya. Halo, tes. Ya. Oke, Mas Eri terdengar.
Silakan. Sebenarnya kalau untuk ini saya nanya umum aja ya, maksudnya kalau konsumen insight itu kan banyak ya, maksudnya psikologinya, behavior dan lain-lain, dia ada di mana. Itu kadang kan kita suka bingung nih mulai dari mana nih nentuinnya gitu loh. Apa dari lokasi tempat konsumen kita tinggal, apakah dari pemasukannya, apakah dari psikologinya. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Kalau misalnya saya produk ada di saat ini kuliner, kalau kemarin itu sempat memang di craft, cuma karena memang craft semasa pandemi itu kena dampak banget, akhirnya ya pindahnya ke sektor primer, maksudnya ke sektor kuliner itu. Nah cuma ya untuk yang lain-lain ya sambil belajar untuk mau tahu gimana caranya nentuin gitu loh, psikologi pasar kita mulai dari mana dulu, apakah umur dan lain-lain. Terima kasih Mas. Ya, makasih Mas Eri. Monggo Mas Irfan jawabannya. Thank you Mas Eri pertanyaannya. Jadi memang betul kalau consumer insight itu kita akan melihat banyak data points ya. Ada yang dari umur, dari demografi, domsili. Nah, jadi memang akan sangat tergantung dengan konteks konteks ini ya, konteks dari industrinya. Kayak contoh misalnya properti. Nah, kalau properti itu yang harus kita lihat itu dari segi spending power gitu ya, atau buying powernya gitu ya. Jadi ketika kita misalnya di industri properti, ketika mau membangun propertinya, kita harus tahu di daerah tersebut itu apakah daerah yang misalnya konsumennya itu secara spending power tinggi atau rendah gitu. Itu kan akan berpengaruh terhadap pricing. Nah, kalau kuliner sendiri mungkin kita bisa mulai dari segi demografinya dulu ya. Kayak contoh misalnya umur dulu. Gitu ya, umur, kemudian juga dari segi lokasi ya. Jadi lokasi kita di mana, kemudian rata-rata umur dari konsumen kita itu berapa. Karena kalau untuk kuliner sendiri umur juga akan berpengaruh ya secara taste dan juga secara exposure of information istilahnya. Kayak contoh misalnya beberapa misalnya anak-anak sekarang, anak-anak yang muda-muda gitu ya, itu senangnya sekarang beralih ke Korean food misalnya ya, atau makan-makanan Korea karena mereka itu secara behavior, secara perilaku mereka lebih terekspos dengan sosial media ya, di mana mereka misalnya sering nonton drama Korea gitu ya, kemudian juga sering nonton misalnya boyband Korea, mereka secara exposure itu lebih banyak. Nah, berbeda dengan yang mungkin secara usianya itu misalnya lebih tua atau lebih senior gitu ya, mungkin mereka lebih konservatif gitu ya secara pilihan makanan gitu. Jadi mungkin bisa start dari umur juga, karena umur pun nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka itu menerima informasi dan terpengaruh dari segi taste-nya ya, atau appetite dari kulinernya. Nah, kalau kuliner sendiri juga yang kedua selain consumer insight itu harus ada market insight-nya ya. Kenapa? Karena kita penting banget tahu di daerah kita, sekitar kita gitu ya, atau di online-nya itu sudah seberapa banyak gitu ya yang menjual produk makanan atau kuliner yang serupa dengan kita. Kalau ada yang sama, kita harus buat diferensiasinya, misalnya dari segi packaging gitu ya, atau dari segi pricing seperti itu. Jadi mungkin kalau bingung dari mana mulainya, bisa dari start dua itu ya. Pertama dari segi umur ya, umur kita mau targetnya berapa, kemudian yang kedua adalah market insight, sama yang ketiga ya, kalau memang punya resource-nya ya, atau punya waktu, kita bisa bikin survei kecil-kecilan, Mas Heri. Kita misalnya udah ngeset target misalnya rata-rata konsumen kita itu umurnya 18 sampai 25 misalnya ya, untuk yang banyak datang ke kita. Nah, kita bisa bikin survei kecil-kecilan gitu ya, bisa pakai survei monkey gitu ya. Kita tanya ke mereka gitu ya, rata-rata mereka suka jenis apa aja, menunya apa aja, kenapa mereka suka. Nah, karena saya sering ketika bikin workshop ya kepada teman-teman UMKM atau bisnis itu, mereka tuh jarang untuk mau reach out, jarang mau nanya ke konsumen gitu ya. Jadi mereka itu bikin strategi bisnis, bikin misalnya menu atau apapun itu berdasarkan feeling mereka gitu ya, atau ngerasa kayaknya ini mereka suka deh. Nah, jadi jarang banget yang mau reach out, mau nanya, padahal itu murah ya, kemudian mudah, dan itu akan juga sangat membuat kita jadi lebih spesifik lagi nih ketika bikin strategi marketing. Mungkin itu ya 3 hal yang bisa dimulainya. Oke, kalau Mas. dari sisi craft gimana Mas? Sorry ya, maksudnya terakhir. Oh iya, kan iya. seperti kuliner. Terus kalau dari sektor craft itu seperti apa Mas? Kalau misalnya untuk consumer insight-nya apa yang harus kita perhatikan duluan? Ya, Mas Heri, sorry, kalau craft ini mungkin boleh disamakan dua persepsinya, apakah kreatif atau apa lagi? Kalau craft Lebih kreatif, lebih ke kreatif, ke arah kreatif. ya. Oke. Ya.
kalau kreatif ini sebetulnya sangat berpengaruh dengan taste ya, gitu dan taste. Nah, kalau craft ini berdasarkan pengalaman dan juga beberapa literatur itu kita harus bisa mencari partner yang bisa memberikan opini kepada mereka. Jadi kalau untuk industri kreatif orang-orang itu akan mencari referensi, Mas Eri. Jadi mereka itu akan sangat bergantung dengan referensi orang-orang gitu ya. Misalnya kalau dari segi baju bisa OOTD atau misalnya ada di endorse gitu ya. Jadi memang referensi gitu ya atau word of mouth itu tuh jadi penting banget gitu ya, dari mulut ke mulut itu jadi penting banget untuk memahami konsumen di industri craft ini sendiri. Jadi ketika kita misalnya mau masuk di industri craft, kita harus tahu sekarang itu trennya orang-orang tuh ngelihat ke siapa dan kemana gitu ya, dan kenapa orang melihat ke sana. Nah, sehingga kita bisa membuat konten-konten gitu ya, yang bisa bikin orang itu generating discussion istilahnya, atau jadi bahan berbagai omongan oleh orang-orang gitu. Jadi bagaimana caranya konten kita itu bisa menarik banyak komen orang-orang sehingga konten tersebut bisa jadi referensi, karena industri craft itu sangat bergantung pada referensi gitu ya. Mas Heri, mungkin itu sih. Oke, terima kasih Mas Irfan. Makasih Mas Ya, Heri. Mas Irfan, mungkin terakhir nih Mas, sekalian dua pertanyaan ya Mas, mudah-mudahan bisa digabungkan jawabannya. Ini dari Mas Ari ini punya pengalaman kalau misalkan produk yang dia punya ini tidak berhasil di pasaran. Nah, apakah baiknya itu produk itu dipertahankan atau ya mungkin dilihat kembali atau dimodifikasi agar ya betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, terkait tadi untuk kita mengetahui kebutuhan pasar secara teknikalnya sebagai pelaku UMKM, gimana sih kita bisa mengetahui nih pangsa pasar kita ini sebenarnya maunya apa gitu? Karena kan kelemahan dari pelaku UMKM yang ada di Indonesia itu kan ya tidak mau reach out tadi seperti Mas Agia sampaikan. Monggo Mas, terakhir nih Mas. Thank you pertanyaannya. Nah, ini sebetulnya bisa bisa jadi referensi ya. Kenapa? Karena kita sebagai pelaku bisnis itu harus mau melek dengan tren. Nah, jadi kebanyakan orang itu udah takut duluan. Jadi, aduh, saya nggak punya biayanya nih untuk bikin riset gitu ya, atau untuk tahu nih pangsa pasar saya maunya apa. Padahal tiap tahun itu selalu ada report-report gratis ya, report-report tahunan, report-report secara kuarter yang bisa di-download secara gratis gitu ya. Jadi misalnya kita bisa aja misalnya selalu keep up update gitu ya, follow misalnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif misalnya, terus misalnya kita juga follow industri-industri yang ngasih update gitu ya dengan tren-tren terkini. Kayak contoh juga ini terbantu banget sebetulnya dari Rumah BUMN Yogyakarta gini gitu ya. Jadi dengan event-event seperti ini kita harus sebagai pelaku usaha mau untuk ikut dan terupdate, karena baik lagi mungkin yang saya katakan sekarang nih di sesi kali ini mungkin akan berubah lagi nih trennya di misalnya tahun depan gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk selalu upskill, selalu ikut dengan tren ya, dengan ikut-ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, karena insight-insight ataupun juga update-update dari pangsa pasar, tren-tren itu banyak sekali itu dibahas di forum-forum seperti ini. Mungkin itu ya simpelnya ya. Oke, terima kasih Mas Agia nih, nggak berasa 60 menit ya sudah berjalan ya di webinar kali ini. Ya mudah-mudahan seluruh peserta webinar ini ya sangat enjoy menikmati apa yang dijabarkan Mas Agia tadi, dan seperti Mas Reza bilang daging semua ya apa yang disampaikan Mas Agia tadi. Ya mungkin sangat terbatas ya waktu kita 60 menit yang sudah berlalu. Tapi nggak usah khawatir, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Rumah BUMN Jogja bisa ngundang Mas Irfan Agia lagi ya Mas ya. Mohon kesediaannya nanti kita cari kita diskusi materi atau tema apa lagi yang bisa kita sharing ke teman-teman UMKM gitu. Dan terakhir kalau misalkan untuk tema-tema lainnya sambil menunggu mungkin kegiatan webinar dengan Rumah BUMN Jogja, teman-teman semua bisa ya dengerin podcastnya Mas Irfan Agia nih, yang di sana materinya itu sangat menarik dan update sekali ya, baik itu dari segi bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Jadi bisa menambah insight kita ya sebagai pelaku bisnis. Ya, mungkin itu saja Mas Agia. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas sharingnya, dan pada seluruh peserta webinar pada siang hari ini juga terima kasih sudah ikut mengikuti webinar dari Rumah BUMN Jogja pada siang hari ini.
Ya sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya, baik bagi kita pribadi maupun bagi bisnis kita, dan tetap semangat menjalankan usahanya. Dan poin penting tadi yang Mas Agia sampaikan, sebagai pelaku UMKM ya kita harus rajin atau mau untuk reach out ya, untuk mengenali target market kita, untuk mendapatkan banyak input dari target market kita. Ya input itu bisa kita dapatkan ya dengan riset-riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang atau yang lainnya. Ya sekali lagi mudah-mudahan kita semua sehat selalu, jalankan berbagai aktivitas baik kehidupan sehari-hari maupun aktivitas bisnis. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bapak Ibu semua dan teman-teman Mas Suki dan teman-teman di Rumah BUMN. Sehat selalu. Ya Mas, terima kasih. Yogyakarta istimewa. Tempat di mana banyak rindu dan mimpi tercipta. Mimpi untuk menciptakan karya untuk Indonesia. Mimpi untuk terus tumbuh, meraih kesuksesan. Ketika pandemi datang, mimpi yang kami buat sempat berhenti. Sugi, masih ingat saya Namun nggak? kami sadar, Airi, kami Wiring. tidak sendiri. Wiring, Pak. Hadir bersama boleh di chat kami. Pak, agak ini Di double nih. sini kami mengembangkan diri. Di sini kami saling berdiskusi, mencari jalan keluar bersama. Terdengar soalnya. Di sini kami bersama mengenalkan kembali karya kepada Indonesia. Bersama Rumah BUMN, UMKM semakin kuat, semakin hebat. Seiring dengan tekad Kementerian BUMN untuk lebih memperkaya perannya di seluruh Indonesia, sebagai wujud nyata eksistensi BUMN untuk Indonesia maju bagi UMKM,
serta talenta milenial unggul. Rumah BUMN berperan dalam pengembangan UMKM. Rumah BUMN juga berperan mengajak dan membina milenial untuk menjadi entrepreneur unggul. Co-working space, informasi tanggap bencana, program kemitraan dan KUR, kredit usaha rakyat, kini telah hadir dengan kolaborasi antar BUMN yang bersinergi lebih erat, terpadu, dan tiada henti untuk kemajuan negeri.